Dalam beberapa tahun terakhir, arus investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Tiongkok mengalami penurunan yang cukup tajam. Data neraca pembayaran (Balance of Payments) atau BOP mencatat bahwa arus masuk FDI bersih merosot drastis dari puncaknya sebesar 344 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 menjadi hanya 51,3 miliar dolar pada tahun 2023. Tren ini terus berlanjut hingga turun lebih jauh menjadi 18,6 miliar dolar pada tahun 2024, angka terendah dalam 3 dekade terakhir. Fenomena ini terjadi dalam konteks yang lebih luas, yaitu terjadinya penurunan global dalam arus investasi asing. Namun, penurunan tajam di Tiongkok telah memicu kekhawatiran akan potensi eksodus modal asing dari negara tersebut. Meski demikian, tinjauan yang lebih mendalam terhadap data menunjukkan bahwa realitas di lapangan jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana narasi investor kabur dari Tiongkok. Perbedaan data BOP versus FDI yang digunakan. Persepsi bahwa Tiongkok tengah kehilangan daya tariknya sebagai tujuan investasi seringkali didasarkan semata-mata pada statistik BOP. Namun, data dari Kementerian Perdagangan Tiongkok mengenai Utilizer FDI atau FDI yang terrealisasi memberikan gambaran yang jauh lebih kuat. Meskipun mengalami penurunan dari puncaknya pada tahun 2022, nilai FDI yang terrealisasi di Tiongkok tetap sebesar 163,3 miliar dolar pada tahun 2023 dan 116,2 miliar dolar pada tahun 2024. Angka ini secara signifikan lebih tinggi dibandingkan data FDI bersih versi BOP. Perbedaan ini muncul karena pendekatan penghitungan yang berbeda. Statistik BOP menghitung FDI bersih, yaitu selisih antara arus masuk dan arus keluar investasi asing langsung. Sementara itu, FDI yang terrealisasi menghitung arus masuk bruto dari investasi asing tanpa memperhitungkan kembali investasi laba, keuntungan yang ditahan, serta transaksi utang antar perusahaan. Oleh karena itu, data ini dianggap sebagai ukuran pelengkap penting untuk memahami dinamika sebenarnya dari aktivitas investasi asing di Tiongkok. Faktor-faktor siklus bukan struktural. Studi terbaru dari ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office (EMRO) menyimpulkan bahwa penurunan FDI dalam data BOP lebih disebabkan oleh faktor-faktor siklikal daripada perubahan struktural yang mengkhawatirkan. Salah satu penyebab utama adalah kondisi likuiditas global yang semakin ketat serta peningkatan biaya pinjaman akibat kebijakan suku bunga tinggi dari Federal Reserve Amerika Serikat sepanjang periode 2022 hingga 2024. Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk menarik modal mereka kembali, termasuk melalui repatriasi keuntungan dan pembayaran kembali utang kepada kantor pusat mereka di luar negeri. Ketika selisih suku bunga antara Tiongkok dan negara-negara maju seperti Amerika Serikat semakin melebar secara terbalik, Tiongkok menurunkan suku bunga sementara Amerika Serikat menaikkan, aliran keluar modal menjadi fenomena yang tidak terhindarkan. Tegangan geopolitik tidak berdampak signifikan. Meskipun hubungan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat mengalami ketegangan berkepanjangan, termasuk perang dagang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dampak dari faktor geopolitik terhadap FDI terbukti terbatas. Setelah pembicaraan dagang terbaru antara kedua negara di Jenewa, ketegangan mereda dan memunculkan secerca harapan stabilisasi hubungan ekonomi bilateral. Penelitian AMRO juga menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara jarak politik dan keputusan investasi asing di Tiongkok. Artinya, faktor-faktor geopolitik tidak menjadi penghambat utama dalam keputusan perusahaan asing untuk tetap berinvestasi di negeri tirai bambu. Sebaliknya, banyak perusahaan asing masih melihat peluang besar dalam ekonomi domestik Tiongkok, terutama dengan ukuran pasarnya yang masif, jaringan rantai pasok yang efisien, serta infrastruktur yang tergolong kelas dunia.
Distribusi geografis Asia, Eropa, dan Amerika tetap dominan. Distribusi geografis dari arus masuk FDI yang terrealisasi juga mencerminkan integrasi ekonomi global yang terus berlanjut, bukan fragmentasi seperti yang dikhawatirkan sebagian kalangan. Negara-negara Asia tetap mendominasi dengan wilayah administratif khusus Hong Kong berfungsi sebagai pintu gerbang utama arus investasi ke Tiongkok. Investasi dari Eropa juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Contohnya, investasi dari Belanda ke Tiongkok melonjak sebesar 306,5% pada tahun 2022 dan naik 19,2% pada tahun 2023. Tidak hanya itu, FDI dari Amerika Serikat ke Tiongkok bahkan mengalami peningkatan sebesar 51,7% pada tahun 2023, meskipun hubungan politik antara kedua negara masih rentan. Apabila FDI yang disalurkan melalui pusat-pusat keuangan lepas pantai seperti Kepulauan Cayman atau Kepulauan Virgin disesuaikan kembali dengan data aktual, maka hubungan ekonomi antara Tiongkok dengan kawasan utama dunia seperti Asia, Eropa, dan Amerika Utara menjadi terlihat jauh lebih kuat. Data yang telah disesuaikan menunjukkan bahwa hubungan investasi sebenarnya bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dari angka yang dilaporkan secara resmi. Transformasi sektor dari tradisional menuju teknologi tinggi. Peta investasi asing di Tiongkok saat ini tengah mengalami transformasi besar-besaran. Sektor-sektor tradisional seperti properti, retail, grosir, dan manufaktur konvensional mulai mengalami penurunan dalam perolehan FDI. Sebaliknya, sektor-sektor berteknologi tinggi justru mengalami lonjakan investasi. Industri-industri seperti manufaktur canggih, farmasi, kendaraan listrik, serta riset dan pengembangan kini menjadi tujuan utama arus masuk investasi asing. Dari tahun 2019 hingga 2023, FDI yang terrealisasi dalam sektor teknologi tinggi tumbuh dengan laju tahunan. Rata-rata 11,78% dan kini mencakup 37% dari total FDI yang masuk ke Tiongkok. Transformasi ini menunjukkan bahwa investasi asing memainkan peran vital dalam mendukung transisi ekonomi Tiongkok ke arah ekonomi berbasis inovasi. Ini merupakan bagian dari strategi nasional Made in China 2025 dan program peningkatan kualitas pertumbuhan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok sejak beberapa tahun terakhir. Tantangan dan langkah antisipatif. Meski situasi saat ini tidak mencerminkan penarikan besar-besaran modal asing dari Tiongkok, sejumlah tantangan tetap harus diwaspadai. Perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, ketidakpastian ekonomi global, serta ketegangan geopolitik yang belum sepenuhnya hilang berpotensi menurunkan kepercayaan investor. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Tiongkok perlu menjaga dialog terbuka dan rutin dengan perusahaan-perusahaan asing. Kepastian regulasi, transparansi kebijakan, serta akses pasar yang dapat diandalkan akan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan minat investor asing. Sejumlah langkah konkret telah diambil. Pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan berbagai insentif dan kebijakan pendukung, terutama untuk menarik investasi asing ke sektor teknologi tinggi. Selain itu, langkah-langkah untuk membuka akses pasar, mengurangi hambatan investasi, dan menyederhanakan regulasi terus digencarkan. Upaya ini menegaskan komitmen Tiongkok untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif. Namun demikian, stabilitas pertumbuhan domestik tetap menjadi fondasi utama dalam mempertahankan momentum investasi asing. Jika pertumbuhan ekonomi dapat dijaga pada tingkat yang sehat, maka daya tarik Tiongkok sebagai tujuan investasi global akan tetap terjaga, bahkan dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian. Kesimpulan, daya tarik Tiongkok masih kuat. Meskipun terdapat fluktuasi jangka pendek, fundamental ekonomi Tiongkok sebagai tujuan investasi asing langsung masih sangat kuat. Pasar domestik yang luas dan terus berkembang, jaringan rantai pasok yang menyeluruh, kemampuan manufaktur yang unggul, tenaga kerja yang terampil, infrastruktur modern,
serta jaringan perjanjian perdagangan bebas yang ekstensif menjadikan Tiongkok sebagai destinasi investasi utama dunia. Yang diperlukan adalah kesinambungan dalam implementasi kebijakan yang transparan dan efektif. Dengan menjaga kepercayaan investor melalui regulasi yang konsisten dan stabilitas makroekonomi yang solid, Tiongkok masih akan menjadi magnet utama investasi asing dalam dekade-dekade mendatang.